Hadirin rahimakumullah. Ngaji itu yang penting adalah bertambah keimanan kita. Ya. Kalau kita melihat sejarah Nabi Ibrahim, itu bisa kita jadikan tolok ukur atau teladan kita. Kaya ngono lho sakjane iman itu. Mesti kok sembo warang nggih. Inama qaulal mukminina idza tu'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang beriman itu apabila diseru kepada Allah dan Rasulnya untuk menghukumi antara mereka itu, ucapannya adalah ayaqulu sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Nah, terkait dengan perintah dan larangan ini banyak. Salah satunya, kalau punya Quran mau enggak panjenengan lihat dalam Quran surat 3, surat 3 ya. Surat 5. Surat 5 ayat 35. Bunyinya begini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Jadi yang dipanggil tadi orang beriman disuruh meningkatkan lagi menjadi takwa. Ya, berarti lebih meningkat lagi daripada iman. Wabtahu, dan carilah ilaihil wasilata. Dan carilah untuk bisa sampai kepada Allah apa? Al wasilata, wasilah. Ya, gini wasilah itu Muhammadiyah gak seneng aja. Karena apa? Karena beranggapan wasilah itu manusia. Saya tuh hafal gitu itu. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin Sayyidil La hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyulillahi lahumul Fatihah. Nah, itu dianggap apa? Itu wasilah. Tapi yang akan saya sampaikan ini nanti bukan wasilah itu. Kalau wasilah itu kan wasilah kepada wong-wong mati ya. Maka karena prinsip di Muhammadiyah itu apa? Satu, di dalam berakidah itu tegakkan tauhid. Dalam beribadah jangan melakukan bid'ah, tapi ikhlas. Ya. Lah itu tadi ternyata yang dimaksud cari wasilah itu. Wasilah itu apa sih? Wasilah itu kan penghubung ya. Kalau saya tadi dari rumah ke sini naik sepeda motor, itulah wasilah. Wasilah saya sepeda motor. Nah, tapi yang dimaksud dengan istilahnya wasilah itu tadi adalah hubungan kita dengan Allah. Itu bisa supaya ada. Gampang begitu, itu disebut wasilah. Nah, wasilah ini memang sulit ya, tolong diperhatikan ini. Karena saya itu mulai cilik sampai gede, sampai tua ini ya. Belum pernah mendengar ayat yang saya bacakan tadi. Diji oleh orang ini belum pernah. Karena pelik ini. Disuruh cari wasilah. Wasilah itu apa? Wasilah itu tadi itu penghubung. Nah, yang dimaksud ini bagaimana hubungan kita kepada Allah bisa connect. Artinya apa? Artinya frekuensi kita itu bisa nyambung kepada Allah. Itu dibutuhkan ilmu. Ilmunya wasilah tadi. Ya. Orang pertama yang diberi wasilah dalam Islam ini adalah Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad itu diberi wasilah supaya bisa sampai kepada Allah. Orang bilang Nabi itu Isra Mi'raj naik buruk ya. Ya benar ya. Buruk itu apa? Buruk itu kilat, barkun. Jadi naik sesuatu kecepatannya laksana kilat. Maka jangan heran
Ketika Nabi berisra Mi'raj hanya memakan waktu 1 malam. Suwe 1 malam. Loh, enggak suwe. Kaget dengan kalau saya ceritakan. Karena dia harus menembus 7 langit. Ya, menembus 7 langit itu 1 langit saja untuk bisa pindah ke langit kedua butuh waktu jutaan tahun. Dengan kecepatan paling cepat paling cepat adalah sekarang ini kecepatan cahaya. Cahaya itu kecepatannya kalau adalah 1 menit. Bawahnya menit apa? 1 menit kalau cahaya. Itu 300.000 kilometer. Naik sak jam dikalikan 60 kali 60 lagi, itu berarti 1.080.000.000 kilometer per jam. Kecepatan itu membutuhkan waktu untuk menembus 1 langit jutaan tahun. Belum langit kedua, ketiga, keempat, kelima, enam, ketujuh. Berapa yang dibutuhkan? Itu dilakukan oleh Nabi cuma berapa? 1 malam. Lagi nggak apa, makanya dalam peristiwa Isra Mi'raj itu disebutkan linuriyahu, untuk memperlihatkan kepada Muhammad min ayatina, setengah saking tondo-tondo kekuasaan ingsun. Jadi Isra Mi'raj itu sebenarnya itu menunjukkan kepada Nabi kekuasaan Allah seperti itu, mampu sampai ke hadirat Allah itu. Nah, karena apa? Karena bisa mampu karena Nabi tidak berangkat sendiri. Nabi itu diberangkatkan. Lah alatnya untuk pemberangkatan ini namanya wasilah. Contohnya Nabi itu diberangkatkan ini. Quran surat Isra. Surat Isra itu ayat 1 nih. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-samiul basir. Dia Allah zat yang telah memperjalankan bi abdihi hambanya. Nah, bi abdihi berarti jasad dan ruh. Bukan ruhnya saja. Karena abdu itu jasad dan ruh. Diperjalankan, bukan jalan sendiri. Kalau misalnya bahasa Arab itu nazala itu turun. Nah, ditambah alif jadi anzala itu menurunkan. Nah, tadi itu bahasanya begitu. Saro itu adalah berjalan. Kalau ditambah alif asro memperjalankan. Berarti Allah memperjalankan Nabi kita Muhammad itu dengan suatu alat. Lah alatnya apa itu? Alatnya itu adalah cahaya Allah. Cahaya Allah itu berasal dari Allah. Kalau menurut rumus, zat yang sama itu akan bisa kembali kepada zat yang sama. Contoh, matahari itu suatu planet yang panas, mengeluarkan sinar. Sinarnya dari pusat sana sampai ke sini itu jutaan tahun. Semua yang ingin mendekat kepada matahari fana di sana. Tidak bisa, terbakar. Tapi ada satu yang tidak terbakar. Siapa itu? Ya sinarnya sendiri. Karena sinarnya terbit dari matahari itu sendiri. Nah, karena sinarnya itu adalah zatnya sama dengan matahari itu sendiri, maka sinar ini kalau kembali ke matahari ya tidak ada masalah karena terbitnya dari situ. Ini teorinya begitu. Nah, Nabi kita juga demikian. Kenapa sampai bisa kepada Allah? Karena dia naik wasilah tadi yang zatnya sama dengan zat Allah. Yang oleh seorang profesor pendiri fakultas apa itu di ujung pandang sana, dia ahli sufi, dia mengatakan bahwa wasilah itu adalah cahaya Allah. Nah, cahaya Allah ini ada di dalam Quran surat 24 ayat 35. Begini bunyinya. Allahu nurus samawati wal ard.
Allah itu pemberi cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya, Allahu nuru samawati wal ard. Masalu nurihi, perumpamaan cahayanya kamasalil, seperti perumpamaan sebuah lubang yang tidak tembus. Di dalam lubang yang tidak tembus itu ada lampunya. Beda ya, kalau lubang itu tembus terus ada lampu, dibandingkan dengan lubang yang tidak tembus ada lampu, mesti Pak bentar sing tidak tembus. Terus muncul dikai setum. Boleh mau gak wong-wong ini, nek tua ya. Nah, biyen itu yang lampu itu lampu blek gitu ya. Bahan bakar itu kok minyak tanah. Terus supaya bentar dikai setum. Tambah bentar ya. Nah itu tadi ya begitu. Lubang yang tidak tembus, di situ ada pelita. Pelitanya berada di dalam kaca. Lalu kacanya nggak main-main nih. Kacanya itu laksana bintang yang gemerlapan. Nah itu gambaran cahaya. Yang dinyalakan dari pohon zaitun, pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tidak tumbuh sesuatu pun di sebelah timurnya dan tidak tumbuh sesuatu pun di sebelah baratnya. Artinya pohon zaitun tadi ini strategis. Beda kalau dengan punya tanaman mburi omah, gak kena sering langsung dowo delunding ngono. Tapi kalau tempatnya strategis tidak seperti itu. Lah itu digambarkan seperti itu. Ya kadu zaituha, hampir saja minyaknya tadi yudhi'u, menyinari walau lam tamsas hunar, walaupun tidak terkena api. Nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Yahdilahu linurihi mayasa, Allah menggiring cahayanya tadi mayasa kepada siapa yang Allah kehendaki. Lah di sini orang yang dapatkan nurullah itu tadi tidak semua orang. Pilihan orang yang dekat kepada Allah. Contoh yang paling konkret adalah Nabi itu tadi. Karena dia naik itu sampailah dia kepada Allah. Ya. Nanti nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Allah menjadikan perumpamaan seperti itu kepada manusia. Nah, bagaimana caranya bisa mendapatkan nur Allah? Apakah kita bisa mendapatkan nur Allah itu? Karena kita sudah dapatkan nur Allah, itu berarti kita punya channel dengan Allah. Nah, channel dengan Allah itu begini logikanya. Kalau saya ngomong di sini, kira-kira di kantor itu tidak dengar. Karena apa? Channelnya nggak cocok, tidak punya channel. Tapi channelnya cocok, walaupun dari sini ke Iran Barat, aku ngomong A, di sana juga ngomong A, ngomong B juga ngomong B. Karena suara itu kan nggak hilang, bergetar. Nah ini ditangkap oleh sinyal, seperti sinyalnya radio itu. Kalau frekuensi kita sama, dengar di sana walaupun jauh. Nah ini maksudnya di situ. Kalau kita memperoleh daripada wasilah itu tadi, tujuannya seperti itu. Sehingga mendekatkan diri kepada Allah sangat nyaman. Maka sampai ada kata-kata begini. Bukan kata-kata di Quran. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebut Allah bergetar hati mereka. Sana sing bergetar. Saya itu juga pernah belajar ya. Orang-orang yang ahli pikir ini kenapa saya dulu itu luar biasa kerasnya ya. Tertawa aja nggak bisa saya. Ya kalau nggak cocok sudah luar biasa. Lah saya kepingin ngeluh hatiku ini. Ya gak keras-keras teman-teman, belajar zikir mendekatkan diri pada Allah, jadi lemes hati. Tapi dikecewakan juga karena apa? Karena salah satu muridnya itu bohongi saya. Terus akhirnya gak gelem. Karena saya sebelumnya sudah digembleng dari paham-paham Muhammadiyah. Masuk di situ saya ngerti mana yang ada dasarnya, mana yang tidak ada dasarnya. Maka salah satunya Muhammadiyah tidak menyukai itu karena itu. Yang dilakukan biasanya tidak tanpa dasar.
Gitu. Makanya tasawufnya di orang-orang Muhammadiyah itu akhlak. Nah, sebenarnya sama. Cuma ya itu saja bedanya. Bedanya kalau orang itu di dalam berislamnya tadi dengan zikirnya tadi itu pakai teori-teori yang kadang-kadang enggak berdasarkan Quran dan hadis. Itu yang pernah saya lihat betul seperti itu. Ya, kembali lagi pada masalah nurun ala nurin tadi. Nah, itu bisa kita peroleh kalau hati kita itu hidup. Mau angel ya. Kalau hati kita itu hidup bisa. Panjenengan supaya hati bisa hidup, panjenengan harus zikir kepada Allah. Nah, panjenengan zikir kepada Allah konsentrasi, panjenengan bisa bergetar. Oh, nyabir ya. Saat itu connect kita dengan Allah sangat dekat. Disitulah berdoa. Tembus insya Allah. Lama kondisi kan itu tidak mudah. Nah. Jadi supaya kita dapat nur wasilah tadi itu, hati kita harus hidup. Kalau supaya hati kita hidup harus kita berzikir. Berzikir itu ada dua model. Pertama diucapkan dengan lesan. Ya, lesan berarti dengan mulut. Lesan itu kan bahasa Arab. Masih orang Indonesia lesan yono. Diucapkan. Misalnya menyebut nama Allah yang 99 nama itu misalnya. Memuji dengan ucapan. Tapi ada yang diucapkan dengan hati. Tapi binafsi. Lah saya baca di dalam sebuah hadis itu Rasulullah pernah mengajarkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk berzikir yang namanya dalam hati tadi. Nah, wong ahli zikir itu menyebut namanya zikir sirri. Zikir sirri itu caranya adalah diajarkan oleh Nabi kepada Ali bin Abi Thalib tadi. Ali bin Abi Thalib itu mantune Nabi juga misanane Nabi. Carane ditekuk nanggone langit-langit mulutnya. Cetak. Terus yang ngomong bukan mulutnya tapi hatinya. Nah, panjenengan lakukan seperti itu, lalu konsentrasi. Panjenengan ngomong gak hati Allah itu bau wanter suaranya. Padahal nggak dengar. Nah, itu karena kita konsentrasi. Nah, makanya kalau kita zikir itu sebenarnya kan banyak. Situasinya kayak apa? Itu diterangkan oleh Allah dalam Quran. Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'udan wa ala junubihim. Yaitu orang-orang yang zikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan berbaring. Ini orang ahli zikir itu beda. Karena orang ahli zikir itu memiliki kelebihan dibandingkan yang tidak. Karena apa? Pantulan ilmu-ilmu Allah itu bisa masuk memantulkan pada diri kita. Kalau kocok itu kemudian kita bersihkan tiap hari, kena sinarnya lampu pasti mantul. Karena bersih. Tapi nek rupanya powot tengah juga iso. Nah ini kalau hati itu sering zikir akhirnya bersih, mengkilat, cahaya Allah masuk ke dalam dada. Nah kalau sudah seperti itu luar biasa. Maka Rasulullah pernah ngomong begini. Nur Allah itu kalau masuk ke dalam dada, hati itu menjadi tenang dan lapang. Innan nura idza dakhala al-qalba in fasakha wan saroha. Sesungguhnya nur Allah itu jika masuk ke dalam hati, maka hati itu menjadi tenang dan lapang. Lalu sahabat bertanya, apakah yang seperti itu ada tandanya ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, at-tajafa an daril hurur wal inabati ila daril khuld wal istidadu lil mauti qabla nuzulul maut. Tandanya adalah orang itu menjauhkan diri dari daril hurur. Daril hurur itu adalah negeri yang menipu.
Dalam Quran disebutkan wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tidaklah kesenangan hidup di dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Ini dimaksud adalah supaya kita tidak kedonyan dengan dunia ini. Kalau kita punya uang lalu kemudian kita simpan, kita amankan di lemari, itu benar sebenarnya. Yang tidak boleh itu jangan diletakkan di hati. Kalau diletakkan di hati, nek dijokok loro sakit karena cinta. Jadi sesuatu kalau dicintai kemudian pisah mesti sakit. Nah makanya tadi satu menjauhkan diri dari kehidupan urusan dunia. Kemudian wal inabati ila daril khuld, kembali kepada negeri kelanggengan. Menyadari bahwa dirinya hidup di dunia ini hanya sementara, kemudian akan kembali kepada negeri kelanggengan yaitu negeri akhirat. Yang nomor 3 adalah wal istidadu lil mauti qabla nuzulul maut, yaitu orang itu mempersiapkan mati sebelum datangnya kematian. Nah, kalau orang sudah memiliki sifat 3 itu luar biasa itu. Mesti orangnya baik. Itu karena apa? Karena dia menyadari dia akan mati. Kan beda dengan kita ya. Kita itu menyadari kalau kita akan mati, tapi persiapan kita kurang jauh. Kenapa? Karena kecintaan kita kepada dunia lebih. Cintanya melebihi. Kita tidak dilarang mencintai apa yang ada di dunia ini. Tetapi kadar kecintaannya itu tidak boleh melebihi cintanya kepada Allah, Rasul, dan jihad di jalannya. Makanya tidak heran ketika Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya, kok disanakan? Apakah dia benci kepada Ismail? Tidak. Ismail itu orang soleh. Karena cintanya kepada anaknya diuji oleh Allah. Cinta nanti kamu kepada keluarga atau kepada Allah? Disuruh sembelih. Ya, akhirnya dilaksanakan. Setelah akan dilaksanakan, akan digorok begitu, turun Allah, firman Allah untuk membatalkan itu dan akan diganti dengan seekor kibas yang besar. Nah ternyata itu diuji kecintaan. Nah kecintaan itu jangan lihat. Apakah kita sudah bisa seperti ini? Quran surat surat 9 ayat 24. Qul in kana abaukum wa abanaukum wa ikhwanukum wa asmajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakan Muhammad, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, kaum keluargamu, harta yang kamu kumpulkan, perniagaan yang kamu takuti kerugiannya, dan rumah-rumah indah yang kamu cintai adalah lebih kamu cintai daripada cintanya kepada Allah, Rasul, dan jihad di jalannya. Fatarabbasu, maka tunggulah sampai Allah datangkan perintahnya dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Nah ini terkait kadar cinta. Makanya Ibrahim itu lolos begitu. Karena kecintaannya kepada benda-benda yang ada di dunia ini termasuk keluarganya masih lebih cinta kepada Allah. Nah itu contoh, makanya kalau kita itu memperingati Nabi Ibrahim, kita substansinya di situ. Kenapa Nabi Ibrahim itu mampu melaksanakan seperti itu? Karena Nabi Ibrahim itu kadar imannya tidak seperti kita. Kadar imannya Nabi Ibrahim itu levelnya level ainul yakin, bukan husnul yakin. Ainul yakin. Nah, untuk contoh ainul yakin itu adalah melihat kekuasaan Allah dengan mata kepala sendiri. Kalau saya bilang misalnya,
gula iku rasane legi. Panjenengan percaya ya? Halo? Ya. Berarti panjenengan levelnya masih level ilmu yakin. Kalau panjenengan sudah merasakan gula itu dengan lidah, gak jarine wong, tahu sendiri bahwa gula memang betul-betul manis, maka kondisi seperti itu iman kita sudah berada pada level ainul yakin. Lah Ibrahim itu di situ levelnya. Makanya dia mampu melaksanakan berat-berat itu tadi, mampu. Contoh dalam Quran surat 2 ayat 259 dan 260. Bunyinya gini. Au kallazi marra ala qaryati wa hiya qawiyatun ala urusiha. Qala anna yuhyi hadhihi lahu ba'da mautiha. Ini sudah tahu ya. Atau seperti orang yang berjalan di suatu negeri, yang negeri itu roboh. Tembok-temboknya gendengnya ketutupan tembok. Terus orang yang berjalan tadi ngomong, qala anna yuhyi hadhihi lahu ba'da mautiha. Bagaimana Allah menghidupkan negeri yang sudah mati ini? Ana yuhyi hadhihi lahu ba'da mautiha. Bagaimana Allah menghidupkan negeri yang sudah mati ini? Lalu fa amatahu Allahu mi'ata. Lalu Allah mematikan dia 100 tahun. Summa ba'asahu, kemudian membangkitkan kembali. Wong sing ngomong-ngomong akhirnya dimatikan oleh Allah selama 100 tahun, setelah 100 tahun dihidupkan lagi. Setelah dihidupkan Allah bertanya, "Kam labista?" Berapa lama kamu tinggal di situ? Orang itu bilang, yang baru dibangkitkan tadi, "Labistu yauman au ba'du yaum." Aku berada di sini sebagian hari, setengah hari atau sebagian hari. Dijawab oleh Allah, "Bal, tidak. Kamu tinggal di situ selama 100 tahun. Fandur ila to'amika wa sarobika. Fandur ila himarika." Ya, benar. Fandur ila perhatikanlah makanan dan minumanmu, lam yatasanna, tidak berubah. Nah, kalau tidak berubah berarti benar dia tadi berada di situ selama 1 hari atau setengah hari. Pemikirannya begitu. Lalu diberitakan lagi, wantur ila himarika, perhatikan himarmu. Himar itu telok, tak wis tadi tulang belulang. Nah ini sih kontras. Satu sisi juga ada tadi benar dia hidup di situ cuma 1 hari atau setengah hari. Tapi kalau melihat himarnya kok jadi tulang-tulangnya seperti itu, sudah kering. Berarti sudah lama benar ini betul. Nah ini terjadi kekacauan luar biasa. Ya. Nah seperti itu Allah katakan walina ja'alaka ayatalinas. Kami jadikan yang demikian itu sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah untuk manusia. Terus dilanjutkan oleh Allah lagi, wanzur ilal idzomi. Perhatikan tulang belulang tadi. Tulang belulang tadi yang sudah menjadi seonggok tulang tadi. Wanzur ilal idzomi kaifa nunsizuha. Bagaimana kami menyusunnya tulang-tulang yang sudah berserakan tadi itu. Suma naksuha lahma. Kemudian kami bungkus dengan daging. Itu dilihat oleh orang itu tadi. Bagaimana Allah menyusun tulang yang sudah berserakan itu dibungkus lagi dengan daging, hidup lagi. Falamma tabayyana lahu, maka tatkala jelas baginya, qala dia berkata, a'lamu aku ngerti, anallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lah orang itu tadi derajat imannya sudah berada pada level ainul yakin karena melihat kekuasaan Allah, bagaimana Allah menghidupkan makhluk yang sudah mati. Dilihat dengan mata kepala sendiri. Katanya, oh ini angel. Terus khusus Ibrahim juga sama.
Wa id qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada Tuhannya, Tuhan, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Qala awalam tu'min. Allah berfirman, apakah kamu gak percaya? Qala bala. Mboten ngonten ya Allah, kula percaya. Walakin tetapi litat ma'inna qalbi, supaya hati kami menjadi tenang. Loh, Ibrahim ternyata gak tenang. Nah ini ternyata adalah latar belakangnya, karena sebelumnya dia itu berdakwah kepada Raja Namrud, di mana Raja Namrud diberi logika seperti itu tadi, atau ditunjukkan bahwa Tuhan itu adalah zat yang menghidupkan dan mematikan. Dijawab oleh Raja Namrud tadi, masih aku ya iso memberi hidup dan mematikan. Bawa sini narapidana, tak patenane mati, tak jarno hidup. Ya benar juga. Nah ini ternyata mengganggu pikiran Nabi Ibrahim. Lalu ditanyakan kepada Allah tadi itu, tunjukkan kepadaku ya Allah bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Apakah kamu gak percaya Ibrahim? Percatus ya Allah, kalau percatus. Tetapi supaya hati-hati jadi tenang. Lalu diperintahkan oleh Allah, fakhud arba'atam minat toiri. Ambillah 4 burung. Fasurhunna ilaika, lalu hancurkan olehmu. Jadi 4 burung tadi dihancurkan, durap isan. Suma ja'al ala kulli jabali min huna juz'an. Jadi burung 4 tadi yang sudah dihancurkan, diurapnya, terus diletakkan di tiap-tiap gunung. Suma da'uhunna ya'tina kay sa'ya. Lalu panggillah burung-burung yang diletakkan di tiap-tiap gunung tadi, niscaya burung tadi akan datang kepada kamu dengan bersegera. Nah itu, makanya Ibrahim itu masuk kategori imannya level ainul yakin. Ilmu ini saya nggak yakin orang Muhammadiyah pernah ngomong. Karena saya coba belajar di luar Muhammadiyah. Guru saya itu banyak sih memangnya. Ya, gini-gini saya pelajari juga. Tapi saya ada kecewaan itu karena muridnya itu menipu saya. Saya gak seneng gitu. Nah itu tadi derajat iman yang ainul yakin. Nah, apakah kita bisa seperti itu? Melihat kekuasaan Allah dengan mata kepala sendiri. Sebenarnya kalau kita melihat di alam ini banyak sekali pelajaran. Pelajaran yang bisa menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa. Panjenengan lihat aja kalau ketiga wis paling gampang. Wis ada ilmu-ilmuan jeru-jeruan. Suket-suket itu naik ketiga coklat warnanya. Begitu hujan turun beberapa hari berubah jadi hijau. Mati bisa hidup kembali. Kalau kita misalnya menggunakan teknologi cloning. Teknologi cloning itu teknologi memfotokopi makhluk yang sudah mati ataupun yang masih hidup. Dengan metode cloning itu adalah sistem pembuahan yang sistemnya bukan dari sperma. Kalau dari sperma sudah alamiah. Sperma bercampur dengan sel telur. Menjadi pembuahan. Nah, ada pembuahan yang tidak dengan sperma, tapi dengan sel tubuh. Ya, sel tubuh itu diambil, lalu disenyawakan dengan sel telur, lalu terjadi pembuahan. Pembuahan ini lalu ditransfer ke dalam vagina, lalu di situ berkembang menjadi janin, lahir sama dan sebangun dengan sel yang diambilnya tadi. Nah ini kalau kita sudah seperti ini, pikiran kita sudah banyak lagi. Makanya Ibu Maryam itu gak duwe bojo kok iso meteng. Nah karena pikiran kita nek meteng itu mesti karena prosesnya seperti percampuran sperma dengan sel telur. Berarti zina.
Kan begitu. Maka dituduh zina begitu. Maka diberi tahu oleh Allah melalui anaknya yang bernama Isa, masih bayi, iso ngomong. Ya, kelebihan-kelebihan itu banyak diceritakan oleh Allah dalam Quran. Ya, jadi itu tadi adalah membuktikan dengan perkembangan teknologi cloning itu bisa membuktikan bahwa kita melihat Allah itu bisa menghidupkan makhluk yang sudah mati. Nah, bisa menjawab juga kalau begitu sekarang ini, kalau begitu Maryam itu hamilnya kenapa? Ada perawan suci loh. Hanya nggak tahu hebatnya itu. Maryam itu makanannya dari surga. Ketika dia di mihrab itu turun makanan. Nah ini perbedaan Nasrani dengan Islam. Nasrani itu justru menganggap Isa itu mati dibunuh. Tapi kalau Islam kan tidak. Justru Isa itu diangkat ke hadirat Allah. Memiliki kehebatan-kehebatan. Bisa menyembuhkan orang sakit lepra. Bisa menghidupkan orang mati. Bismillah, walaupun tidak lama, kemudian mati lagi. Itu kehebatan-kehebatan. Nah, jadi dengan itu berkembang kita. Lah apakah prosesnya itu seperti cloning itu kejadiannya Nabi Isa wallahu alam. Tapi kita buktikan bahwa makhluk sudah mati bisa hidup kembali. Maka ketika nanti hari kiamat itu ada keterangan ditiupkan trompet. Lalu saat itu turun hujan. Kalau hujan ini tadi kemudian mengandung sel telur, delewer nang kuburan. Terjadi peristiwa cloning. Akhirnya hidup kembali tengku cudul gitu. Tapi apakah seperti itu kita nggak tahu. Artinya kita bisa buktikan, ilmu pengetahuan bisa membuktikan bahwa makhluk yang sudah mati bisa hidup kembali. Nah kalau panjenengan bisa meyakini itu berarti level panjenengan sudah hampir menyamai Nabi Ibrahim. Nah iku cek durung ngandel ya. Aduh ya. Ya makanya keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada Quran itu sangat-sangat penting. Nah, terutama kita dalam mengejawantahkan hasil-hasil puasa ini. Ya melalui begitu itu. Taat kepada Allah. Ya, caranya itu tadi, kalau kita itu kepingin memiliki connect dengan Allah supaya doa kita, ibadah kita mudah diterima. Jadikan hati kita hidup. Kalau hati kita hidup, supaya bisa hidup, berzikirlah. Berzikir itu dengan jahar boleh, dengan hati boleh. Nah ini kalau hidup itu maka hati itu kalau selain dibuat zikir lalu hidup, kalau sudah hidup itu maka hati itu tidak akan mudah terkontaminasi oleh ajakan-ajakan yang bersifat negatif. Nah, karena punya prinsip. Karena hatinya hidup. Ini juga saya dapatkan dari seorang sufi itu. Bagaimana hati yang hidup itu laksana ikan di lautan, walaupun kecil. Berada di dalam lautan selama 50 tahun. Diterjang ombak dari kanan, kiri, atas, bawah. Selama ikan itu hidup, maka air asinnya laut tidak bisa masuk ke dalam tubuhnya. Panjenengan bisa tes, ambil ikan di lautan atau beli di pasar, panjenengan makan rasanya mesti anyep, nggak setembus. Tapi kalau sudah diproses sudah mati begitu, kena air asin, ya sudah langsung asin. Itu maksudnya apa? Orang itu kalau hatinya hidup, berada di lautan masyarakat yang coraknya bermacam-macam, ada hitam, biru, kuning, hijau, macam-macam. Selama hatinya itu hidup, maka macam-macamnya masyarakat yang modelnya seperti itu tidak akan bisa masuk kepada orang itu. Karena hatinya hidup. Nah, orang yang hidup mesti mengingat Allah. Kestresen kita aja ya.
Apakah kalau kita makan mesti harus baca bismillah? Belum tentu. Kalau orang mau makan mau coba bismillah berarti dia iling kepada Allah. Anu gitu. Masuk WC pernah doa enggak? Kalau kita doa berarti kita ingat kepada Allah. Kan begitu. Keluarnya kayak apa? Itu namanya zikir kepada Allah. Nah, orang yang seperti itu memiliki prinsip. Gak iso wong nembus ade mempengaruhi itu. Saking ingatnya kepada Allah, saking cintanya kepada Allah. Tapi kalau hati itu tidak pernah zikir lalu lama-lama mati. Kalau mati, falaman nasuma zukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulasai. Maka tatkala mereka melupakan peringatan-peringatan Allah, lalu kami bukakan kepada mereka segala unsur bisa masuk. Nek lautan masyarakat, nek wong kumpul penjudi jadi penjudi, nek kumpul jadi sama penipu jadi penipu. Wes itu pasti indikasinya mati hatinya. Jadi dengan ilmu ini kita bisa melihat orang. Orang itu hidup atau mati hatinya. Bisa dilihat dengan ilmu itu. Ya. Nah ini kalau di Muhammadiyah tidak begitu ditekankan. Karena apa? Ya karena biasanya yang melakukan seperti itu kebanyakan menggunakan dalil-dalil yang tidak kuat. Gitu. Maka orang di Muhammadiyah itu menjadikan kalau yang seperti itu atau sufi itu adalah akhlak itu aja. Nah contoh tasawuf modern itu adalah dikarang oleh Buya Hamka. Dia menyusun judulnya tasawuf modern. Nah, tasawuf yang berdasarkan Quran dan Sunnah. Hampir Buya. Masih lama enggak? Hampir. Jadi apa yang kami sampaikan ini adalah meningkatkan kualitas diri kita di hadapan Allah. Panjenengan bisa mengukur enggak? Seberapa besar kedudukan panjenengan di hadapan Allah? Nggak bisa? Jawabnya, kedudukan panjenengan di hadapan Allah sebesar panjenengan menempatkan Allah pada diri kita masing-masing. Nah, kalau kita tidak pernah ingat kepada Allah, ya situ derajat kita di hadapan Allah. Kalau kita perhatian sangat tinggi kepada Allah, ya sebesar itu. Gampang saja sebenarnya. Disitulah orang itu nanti akan merasakan lezatnya iman di situ. Kita kadang-kadang nggak pernah merasakan lezatnya iman itu karena itu selalu lupa. Tapi itu pun harus dilatih sebenarnya. Kalau tidak dilatih akhirnya ya ngamplah gitu. Nah ini kalau sudah iman, sudah kita punya connect, punya channel kepada Allah, enak disebut Allah itu bergetar. Kita itu misalnya ngomong zikir dengan hati, kayak merinding awak ini. Nah, saat merinding itulah kita connect dengan Allah itu sangat dekat. Berdoalah di saat itu, luar biasa. Nah itu yang kita kejar. Kita sebagai orang beriman melaksanakan perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Bersungguh-sungguhlah di jalan orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah wasilah untuk sampai kepada Allah. Bersungguh-sungguhlah di dalam mencari wasilah itu agar kamu beruntung. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan wawasan keislaman kita, menambah ilmu. Kalau yang tidak jelas bisa ditanyakan. Saya kasih waktu. Pak Heru, saya nanya